Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya, kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya sangat bersuka cita saudara. Kenapa? Karena Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita ke surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Walaupun setiap tahun kita merayakan, tapi setiap kali kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan ke surga, saudara terkasih dalam Tuhan, itu mengingatkan saya bahwa saya tidak pernah salah memilih juru selamat. Dia Tuhan yang hidup. Dia boleh mati di atas kayu salib, tapi setelah itu dia bangkit dan kemudian dia naik ke atas surga. Haleluya. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya tentunya. Oleh sebab itu, mari kita belajar merenungkan firman Tuhan, saudara, yang saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Haleluya, haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat daripada kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana murid-murid ini menyaksikan bahwa guru mereka Yesus terangkat naik ke surga. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini bukan sesuatu yang biasa-biasa, tapi ini adalah sesuatu yang fenomenal. Bahkan kalaupun ada di zaman sekarang, tetap akan menjadi sesuatu yang fenomenal. Dan saya percaya saudara terkasih dalam Tuhan, inilah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan 100%. Katakan amin. Haleluya. Oleh sebab itu, pertanyaannya bagi orang-orang yang merenungkan firman Tuhan begini: kenapa dia datang tapi dia pergi? Haleluya. Ya, banyak orang kepinginnya Tuhan Yesus tetap ada di dunia ini, bahkan hidup dalam kekekalan. Saudara terkasih dalam Tuhan, saudara harus mengerti ya, kenapa dia harus tetap setelah dia menyelesaikan tugasnya di atas kayu salib, dia harus kembali kepada Bapa di surga. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, kenapa? Karena saudara dan saya adalah gerejanya. Saudara dan saya adalah calon mempelainya, ya, calon pengantinnya. Oleh sebab itu, kalau kita bicara gereja, itu adalah pribadi kita terlebih dahulu, ya. Yang pertama, saudara, kenapa dia datang dan pergi? Karena tentunya untuk mendewasakan gerejanya. Ya, bukan saudara gereja hanya secara organisasi, tapi seperti saya bilang, gereja itu adalah saudara dan saya. Saudara dan saya ditinggalkan oleh dia sementara waktu, supaya kita menjadi pribadi yang dewasa di dalam dia. Haleluya. Tetap saudara, Tuhan tetap memimpin melalui firman-Nya. Tuhan memimpin melalui Roh Kudus yang telah dicurahkannya setelah dia naik, ya. Jadi saya percaya hal yang pertama untuk mendewasakan gerejanya. Jadi hari ini jangan terus jadi anak ya rohani yang cengeng, ya, anak rohani yang teriak-teriak terus, ya. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, mulailah terus membangun hubungan yang intim, yang erat dengan Bapa di surga. Karena saya percaya Tuhan gak kepingin kita terus menjadi bayi rohani, tapi Tuhan menginginkan kita terus bertumbuh, teleios, menjadi dewasa di dalam, ya, seperti dia di dalam Kristus. Haleluya, katakan amin. Hal yang kedua, ya, kenapa dia datang dan pergi? Karena tentu saja untuk memberdayakan gerejanya.
memberdayakan saudara dan saya, memberikan kesempatan untuk kita menjadi rekan sekerjanya. Haleluya. Setelah kita bayi dididik, kita mulai dewasa, Tuhan akan memakai kita seperti yang kita baca tadi dari Matius pasal 28 khusus ayat yang ke-19 ke yang ke-20. Saudara akan dijadikan penuai-penuai akhir zaman ini. Saudara diberdayakan supaya saudara ambil bagian ya sebagai pekerjanya Tuhan, ya sebagai penuainya Tuhan, karena dikatakan ladang sudah menguning. Ya, oleh sebab itu ambillah bagian. Jadi hari ini kalaupun dia sudah tidak ada sebagai pribadi manusia, tapi saya percaya dia tetap ada sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Tetap semangat menjadi penuai-penuai akhir zaman ini. Hal yang ketiga, ya, kenapa dia datang dan saudara terkasih dalam dan pergi? Ya, karena dia pergi tetapi untuk kembali bagi gerejanya. Kapan itu waktunya? Tidak ada yang tahu ya saudara terkasih dalam Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan anak pun tidak tahu. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, lakukan saja bagian kita. Maka saya percaya waktu kita melakukan bagian kita, kapanpun ya dia kembali kepada gerejanya, kepada saudara dan saya dia datang. Saya percaya saudara akan kedapatan siap di hadapan dia. Sehingga saudara akan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi hamba-hambanya yang berkenan di hadapannya. So, hari ini terus semangat bertumbuh dalam Tuhan, pertahankan iman saudara sampai garis akhir, bahkan sampai Kristus datang. Karena dia sudah membuktikan dia bisa mengakhiri semuanya sampai selesai, sampai finish, dan dia naik kembali. Saudara dan saya sebagai putra-putri kerajaannya, selesaikan amanat agung, jangkau jiwa, cari jiwa sebagai penuai akhir zaman ini. Tuhan memberkati, haleluya. Izinkan saya berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup. Engkau datang dan Engkau pergi, tapi kami tahu ada maksud dan tujuan, dan kami tahu Engkau akan datang kembali. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai kami sebagai penuai-penuai akhir zaman, gereja yang terus bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.